Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi satuan. Nah, kita mulai dari besaran pokok. Besaran pokok massa, satuannya itu adalah kilogram, disimbolkan Kg, ini dalam SI atau MKS. Nah, SI itu singkatan dari Sistem Satuan Internasional, MKS itu singkatan dari meter kilogram skon. Nah, kalau dalam CGS, satuannya adalah gram atau disimbolkan G kecil. Nah, CGS itu singkatan dari cm gram skon. Nah, konversi satuan 1 kg itu sama aja dengan 1000 gram. Ada satuan massa non-SI, yaitu kuintal, ton. 1 kuintal itu 100 kg, sedangkan 1 ton 1000 kg. Nah, ada juga satuan massa non-SI, yaitu ons. 1 ons itu 28,35 gram menurut kesepakatan internasional. Tapi 1 ons itu 100 gram menurut orang Belanda gitu ya. Nah, karena Indonesia itu sudah lama sekali dijajah Belanda, akhirnya ikut-ikut 1 ons itu 100 gram gitu ya. Ini kebiasaan orang Indonesia. Misalkan beli daging di pasar 1 on, ya Anda akan diberi 100 gram gitu ya, 100 gram. Jadi versi Belanda ini. Ada juga satuan massa non-SI yaitu 1 pon. 1 pon itu sama dengan 1 lb. 1 lb itu 453,592 gram. Nah, lb itu singkatan dari libra. Jadi ini merupakan kesepakatan internasional ya. 1 pon itu sekian gram. Tapi 1 pon itu 500 gram menurut orang Belanda. Nah, di negara Belanda 1 pon itu 500 gram. Termasuk orang Indonesia sering menganggap 1 pon itu adalah 500 gram, yaitu tadi karena sudah lama sekali jajah Belanda, akhirnya kebiasaan 1 pon 500 gram, padahal menurut kesepakatan internasional 1 pon itu adalah 453,592 gram. Besaran pokok yang kedua adalah panjang, satuannya meter, disimbolkan M kecil, ini dalam SI atau MKS, kalau dalam CGS itu cm, disimbolkan CM. Ada juga satuan besaran panjang non-SI yang dinyatakan dalam inci. Orang Barat mengatakan inch gitu ya. Nah, ini 1 inci itu 2,54 cm. 1 mil itu 1,60934 km. Nah, ini mil ini juga sering untuk mengukur jarak ya, pakai mil. Kemudian ada juga satuan panjang non-SI yaitu 1 yard. 1 yard itu sama aja dengan 0,9144 meter. Ada juga 1 SA. SA itu singkatan dari satuan astronomi. Nah, ini 1 satuan astronomi itu sebesar 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Ya, ini bisa dibaca 150 juta kilometer. Ini merupakan jarak rata-rata bumi ke matahari. Nah, ini ya, SA, satuan astronomi. Nah, kemudian 1 tahun cahaya. Nah, ini juga sering digunakan sebagai satuan besaran panjang untuk mengukur jarak yang sangat jauh. Misalkan jarak antar bintang, antar planet, planet dengan bintang, jarak antar galaksi itu pakai tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu artinya 1 tahun kali kecepatan cahaya. Nah, nilainya adalah 9,461 kali 10 pangkat 12 km. Kemudian ada besaran pokok waktu, satuannya adalah skon, disimbolkan S kecil, ini dalam SI atau MKS. Skon S kecil juga dalam CGS. Konversi satuannya ada juga satuan waktu dalam menit. Nah, 1 menit itu 60 skon. Nah, 1 jam 60 menit atau 3600 skon, 1 hari 24 jam. Itu sama aja dengan 1440 menit. Nah, karena 1 menit itu 60 skon dikalikan 60 jadinya 86.400 skon. Nah, 1 minggu itu 7 hari. Minggu itu juga satuan waktu ya. Wah, satuan waktu juga selain menit, jam, hari, minggu. Ada juga bulan. Nah, 1 bulan itu bisa 29 hari kalau bulannya Februari. Dan itu tahun kabisat ya. Nah, 28 hari itu Februari kalau non tahun kabisat. Nah, 30 hari itu umur bulan April, Juni, September, November. Kalau yang umur 31 hari itu Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Nah, 1 tahun itu 366 hari kalau tahun kabisat.
Kalau non-K bisa 365 hari. Jadi tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit itu adalah satuan waktu non-SI. Ada juga sih satu windu. Satu windu itu 8 tahun, satu lustrum 5 tahun, satu dasawarsa itu sama aja dengan satu dekade 10 tahun, satu abad 100 tahun, satu milenium itu 1000 tahun gitu ya. Yang keempat adalah suhu. Nah, satuannya itu Kelvin, simbolnya K besar tanpa derajat. Ini dalam SI ya. Nah, satuan turunan itu cukup banyak. Reaumur disimbolkan derajat R besar. Ini untuk menghormati ilmuwan fisika yang namanya René Antoine Vercors de Reaumur. Ini ilmuwan dari Perancis. Kemudian ada Celsius disimbolkan derajat C besar. Ini untuk menghormati Anders Celsius Swedia. Fahrenheit derajat E besar. Nah, ini untuk menghormati ahli fisika Daniel Gabriel Fahrenheit Jerman. Dulu ada skala Rankine juga disimbolkan derajat RA untuk menghormati ahli fisika William John McCall Rankine. Ini dari Skotlandia ya. Oke, terus kemudian ada konversi satuan 0 derajat Celcius sama aja dengan 0 derajat Reaumur, 32 derajat Fahrenheit, 273,15 Kelvin. Ini misalkan air tepat membeku, ya suhunya 0 derajat Celcius, 0 derajat Reaumur, 32 derajat Fahrenheit atau 273,15 Kelvin. Kalau air mendidih, Celsiusnya 100. Kalau Reaumurnya 80, Fahrenheit 312. Kalau Kelvin 37315. Kemudian 0 derajat Rankine itu sama aja dengan 0 Kelvin. 100 derajat Rankine itu sama aja dengan 55,56 Kelvin. Yang kelima arus listrik satuannya adalah ampere, disimbolkan A besar dalam satuan SI ya. Satuan turunan stat ampere. Nah, disingkat stat A. Nah, konversi satuan 1 ampere itu sama aja dengan 2,998 kali 10 pangkat 9 stat ampere atau sering dibulatkan 3 kali 10 pangkat 9 stat ampere. Intensitas saya satuannya adalah kandela. Kandela itu disingkat C kecil D kecil. Di dalam satuan SI, kandela itu sebenarnya bahasa Latin. Kalau bahasa Inggrisnya candle kan ya, candle itu lilin. Nah, konversi satuannya yang sering digunakan untuk menyatakan gelap redupnya cahaya, terang tidaknya cahaya itu adalah lux. Nah, 1 lux itu adalah 1 lumen per meter kuadrat atau sama dengan 1 kandela steradian per meter kuadrat. 1 lumen itu sama aja dengan 1 kandela steradian. Kemudian yang ketujuh ada jumlah mol zat, satuannya adalah mol, disimbolkan mol sama dengan aslinya di satuan dalam sistem internasional. Berikutnya saya akan bahas mengenai satuan besaran turunan kecepatan. Nah, ini kecepatan adalah besaran turunan diturunkan dari besaran pokok ya. Satuannya adalah meter per sekon, ini dalam sistem satuan internasional. Nah, konversi satuannya 1 meter per sekon, 1 meter itu 10 pangkat min 3 km. Nah, 1 sekon seper 3.600 jam, ini sama aja dengan 3,6 km per jam. Jadi 1 meter per sekon sama dengan 3,6 km per jam. Nah, misalkan Anda menaiki mobil, mengendarai mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Itu sama aja dengan 72 kali 10 pangkat 3 meter dibagi 3.600 sekon. Berarti hasilnya adalah 20 meter per sekon. Jadi 72 km per jam sama aja dengan 20 meter per sekon. Ada juga satuan kecepatan non-SI mil per jam. 1 mil per jam sering disingkat 1 mph, yaitu 1,609 km per jam. Ada juga untuk mengukur kecepatan pesawat, misalnya pesawat supersonik, itu pakai ukuran Mach. Nah, 1 Mach itu 340,29 meter per sekon, tapi ini masih tergantung suhu dan tekanan udara. Kemudian ada 1 knot. Ini biasanya untuk mengukur kecepatan kapal laut, misalkan ya, yang melaju di lautan. Ya, jangan sampai kapal laut melaju di daratan ya, di lautan pasti. Nah, ini 1 knot itu nilainya adalah 0,514 meter per sekon. Besaran turunan yang kedua adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini dalam sistem satuan internasional. Nah, kalau konversi satuannya 1 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 100 cm per sekon kuadrat. Kemudian ada besaran turunan gaya, satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat dalam SI. Ini kalau dinyatakan dalam satuan besaran pokok. Nah, tapi 1 kilogram per meter sekon kuadrat itu sama aja dengan 1 newton. Sedangkan 1 newton itu 10 pangkat 5 dina dalam JGS.
Ada juga satuan gaya non-SI yaitu kilogram Fos. Nah, 1 kilogram Fos atau disingkat kgf. 1 kgf itu 9,807 Newton. Yang keempat, ada tekanan, satuannya adalah kilogram meter pangkat min 1 skon pangkat min 2, itu kalau dinyatakan dalam satuan besaran pokok. Ini sama aja dengan Newton per meter kuadrat. Nah, ini dinamakan Pascal, Newton per meter kuadrat. Pascal diberi simbol PA kecil, P besar, A kecil gitu ya. Nah, ini dalam sistem satuan internasional. Nah, adapun satuan tekanan yang lain non-SI adalah ATM. ATM itu singkatan dari atmosfer. 1 ATM itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini sama aja dengan 76 cm Hg. Hg itu adalah hidrargyrum, raksa ya. Ada juga satuan non-SI dari tekanan adalah bar. 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal. Nah, bar itu dari bahasa Yunani, dari baros, artinya massa. Kemudian ada satuan lain yaitu tor. 1 tor itu singkatan dari Torricelli, untuk menghormati ahli fisika dari Itali, Evangelista Torricelli. Nah, 1 Torricelli itu 133,322 Pascal. Ini sama aja dengan 1 mm Hg. Nah, ada juga satuan tekanan PSI ya. 1 PSI itu 6,895 kali 10 pangkat 3 Pascal. Misalkan kalau Anda memompa ban mobil Anda, sepeda motor di tepi jalan itu ya, biasanya satuannya pakai PSI itu. PSI itu singkatan dari pound per square inch. Kemudian ada satu baria itu 1 dina per cm kuadrat, yaitu sama aja dengan 0,1 Pascal. Nah, kemudian yang kelima, usaha energi. Usaha energi satuannya sama, yaitu kilogram meter kuadrat skon pangkat min 2. Itu kalau dinyatakan dalam besaran pokok, ini disingkat Newton meter atau disingkat lagi Joule, untuk mengerti Master Joule ya. Nah, Joule disingkat lagi menjadi J besar. Nah, ini satuan dalam sistem internasional. Nah, kemudian konversi satuan, 1 Joule itu 10 pangkat 7 R. Ada juga satuan energi yang dinyatakan dalam kal. Nah, biasanya energi kalor, energi panas ya. 1 kal itu 4,184 Joule. Nah, sekali lagi ini khusus untuk energi panas atau kalor. Nah, terus kemudian ada untuk mengukur energi listrik. Nah, ini dalam satuan kWh. 1 kWh itu sama aja dengan 3,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Ada juga satuan EV ya. Itu singkatan dari elektron volt. 1 EV itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Ini biasanya untuk mengukur energi partikel subatomik. Atau dalam fisika atom, inti, atau fisika kuantum. Ini sering menggunakan satuan EV gitu, elektron volt. Terus kemudian daya, satuannya adalah kilogram meter kuadrat skon pangkat min 3, bisa juga dinyatakan dalam joule per skon. Jadi kilogram meter kuadrat skon pangkat min 3 sama aja dengan joule per skon. Ini sama aja dengan watt disingkat B besar. Nah, ini satuan dalam sistem internasional ya. Adapun satuan non-SI dari daya itu adalah HP. HP itu singkatan dari horsepower. Horsepower itu berarti daya kuda. Kalau dalam bahasa Belanda itu PK. Ini singkatan dari paardenkracht. Nah, itu 1 PK, 1 horsepower itu adalah 745,7 watt. Nah, ini daya mekanis maksudnya. Nah, terus kemudian yang ke-6, massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik dalam SI. Nah, konversi satuannya, kalau 1 gram per centimeter kubik, atau 1 gram per cc itu sama aja dengan 10 pangkat min 3 kilogram dibagi dengan 10 pangkat min 2 meter pangkat 3 kan. Jadi kalau begitu 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 6 kilogram per meter kubik berarti 1000 kilogram per meter kubik. Jadi kalau dalam sistem CGS ke MKS atau SI, maka ini tinggal mengalihkan 1000 ya. 1 gram per centimeter kubik itu sama aja dengan 1000 kilogram per meter kubik. 1 gram per centimeter kubik itu juga sama dengan 1 gram per mililiter. Karena 1 mililiter sama aja dengan 1 cc atau 1 centimeter kubik. Nah, ini 1 gram 10 pangkat min 3 kilogram. 1 mililiter itu sama aja dengan 10 pangkat min 3 liter. Jadi ini sama aja dengan 1 kilogram per liter. Berarti 1 gram per centimeter kubik sama dengan 1 kilogram per liter. Physics is very easy and fun.